Halo warga Pak Bagus, kembali lagi setelah sekian lama 2 minggu ya Mas ya. 2 mingguan, Lebih, ya, 2 mingguan lebih nggak bikin konten tentang sepak bola. Akhirnya hari ini bikin lagi. Hari ini Dewa Wisnu atau Pundit Wisnu sama saya akan membahas preview dari MU dan Chelsea dan review pertandingan antara Tottenham dan City. Ini akhir-akhir ini mesti kalau pertemuan beberapa season City Tottenham mesti Pep kesusahan ya Mas ya. Iya. Ya karena apa Mas sampai lihat dari pertandingan mesti Pep kesusahan versus Tottenham. Kayak Tottenham gak ada beban satu. Ya. Ya. Terus kayak memang anti permainan itu. Kontennya City ya. Kontennya City kayak nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin Tottenham lepas kalah pun nggak malu ya. Ya, menang pun ya salah seneng sering ya oke. Alhamdulillah. Tiba di hati-hati itu oke loh. 1 poin oke. Apalagi dengan line up sing ya dengan badai cedera yang mereka punya ya. Kita lihat susunan pemain juga. Dari susunan pemain sebenarnya City full tim ya. Full tim kecuali ini Guardiola sama Ake. Mungkin Ake dirotasi karena belum fit sepenuhnya, tapi ya selain itu full tim sih ya. Rodri. Tapi ini Akanji aneh Mas dari DMF. Iya. Ini mungkin sering masuk kan ya. Iya. Jadi inverted. Orang-orang zaman sekarang bilangnya inverted. Mungkin karena ya Pep sudah kehilangan kepercayaan Kovacic, Phillips, kayak Kovacic memang kurang. Iya. Sangat kurang sekali Kovacic. Benar kayak gitu sih. Terus di lini tengah ada Foden, Alvarez, Silva, Doku, Erling Haaland. Terus di Tottenham full tim sih minus Maddison aja ya. Sama Romeo. Backnya mungkin ya. Emerson karena kekurangan back tengah. Ya, back tengah harusnya kan Van sama siapa Romero ya. Romero backnya Argentina tapi akumulasi dan cedera jadi tidak bisa main. Tapi dengan pemain yang ya ini kan keren ya. Keren bisa imbang. Meski ada lucu Son ngegolkan sama gol. Son kemarin. Tapi aneh kemarin gue yo. Son itu lebih cepat dari Doku. Itu aneh loh. Itu gol pertama itu Doku udah ngejar. Tapi kalah cepat sama Son. Itu aneh sih. Harusnya Doku lebih cepat harusnya. Ada motivasi yang menjadi nilai lebih dari Spurs ya. Jadi saya lihat sih sebenarnya Spurs tuh main-main sangat aman karena dia tahu belakangnya Davis sama Emerson tidak bisa diharapkan. Ya. Sama sekali, pokoknya bolong terus itu sama Alvarez sama Foden ya. Kalau Haaland kan pasti dijaga penuh. Jadi tapi Alvarez sama Foden tuh bebas sekali kemarin. Bakal golnya Foden itu sangat bebas kemarin. Diumpan dari Alvarez bahkan umpannya di kotak penalti. Jadi selebihnya ya lagi jelek kayak backnya City ini nggak tahu ya. Vardy nggak bisa lari ya. Ruben salah terus. Cuma Walker yang konsisten tuh Walker sama Akanji yang nggak konsisten karena dia masuk ke inverted fullback ya. Iya, kebetulan Mas. Kenapa Ruben Dias ini biasanya kan Williston kan biasa. Kenapa kok akhir-akhir ini Ruben Dias yang sering dimainkan pada Stones? Di Liga final Liga Champions tahun ini kan Stones kan perannya sangat penting sih. Harusnya Stones yang isi Akanji itu. Ya kan sih DMF. Tapi aneh di sini malah gak dipercaya apa habis cedera ini. Ya karena kabar terakhir kan Stones belum begitu fit kan ya. Jadi Stones tidak bisa dimainkan. Mungkin nanti lawan Aston Villa yang kita bahas nanti setelah ini ya. Mungkin akan dimainkan karena Rodri akumulasi kartu kuning, kartu kuning ya. Rodri dan Jack Grealish ya. Yang dimainkan babak kedua dia dapat kartu juga ya. Karena protes terlalu keras. Bisa dijelaskan karena apa Mas? Jadi sebenarnya pertandingan ini bagi orang netral, bagi fans netral nanti kita itu seru. Tapi memang wasitnya agak itu wasitnya ya. Wasitnya emang agak itu Humper itu sudah gini loh. Advantage. Tangannya itu sudah gini, satu tangan. Berarti advantage ya. Terus diumpan sama Haaland
entah dia mandangnya itu offset atau gimana. Sebenarnya kan offset dia biarin kan. Ya. Efek sudah biar nanti biar VAR yang melihat itu offset atau enggak. Tapi kan itu jelas bola ke sana one on one. Ya, tinggal Grealish lawan kipernya siapa? Tottenham ya. Ya. Tinggal lawan kipernya Tottenham kan selesai harusnya. Ya, pas ini 90% gol sih. Kan Grealish soalnya. Kalau masalah Sisa one on one satu lawan satu juga. Grealish kan paling jago kalau masalah seperti itu. Kalau masalah nipu-nipu kayak gitu. Tapi keputusan wasit Sprint pas sudah lolos. Pas Grealish sudah lolos. padahal advantage. Dan itu padahal dia putuskan advantage terus dibatalkan sendiri. Iya. Dia tuh jadi dibatalkan sendiri. Alan Terus protes. dikerubungi City kan. Kabar terakhir tadi siang waktu Indonesia Barat, FA sudah mengumumkan bahwa City disanksi karena Berprotes. berlalu keras ya. Bukan wasitnya. Enggak. FA sanksi City. Wasitnya tidak. Wasitnya kan urusan PGMOL. Oh, Urusan wasit. badan wasit. Wasit. Jadi kalau badan FA-nya biasanya menghukum City. Si klubnya. Ya, terlepas wasitnya salah atau tidak. Karena itu pelanggaran, termasuk pelanggaran karena terus City diberi waktu 2 atau 3 hari untuk banding. Tapi ya dihukum ya paling bayar piro kan City itu. Ya, uang Arab. Cuek. Tapi ini apa ya, wasit ini kan sama kayak wasit Arsenal versus Newcastle. Selalu sama ya situ. Bikin kontroversi. Sebelumnya ya itu lawan Chelsea lawan Liverpool lawan apa itu Tottenham. Diaz gak offset itu. Oh, iya. Itu ya offset itu kan. Arsenal Newcastle. Lupa aku lah itu. Saya Liverpool Tottenham di offset itu. Di situ tadi. Dan itu kan Tottenham. Tapi aku nggak masalah sih. Ya karena ya satu poin. Gather seneng-seneng aja. Satu poin. Tapi itu kalau dilanjutkan terus-menerus dengan sanksi sing enggak Iya. berat kan terakhir Pundit Wisnu baca kan sanksinya cuman Iya. 2 pertandingan ya di Liga 2-nya. Terus kembali lagi ke Liga Utama Premier League ya. Gak melakukan kesalahan lagi. Kesalahan lagi. Harusnya ada sanksi yang lebih berat daripada itu kan. Tapi memang kan badan wasit ini tidak di bawah FA. Jadi dia terpisah sendiri. Jadi badan wasit dan FA ini punya tingkat kesetaraan yang sama. Jadi FA sehebat apapun protes ya nggak bisa. Ya paling bisa FA ini mencuekin badan wasit. Ya udah bikin badan wasit baru aja dengan wasit baru. Udah selesai ya. Percuma mereka ini kayak sama-sama merasa lebih tinggi. Jadi nggak ada pengkoreksinya ibaratnya. Kalau wasit salah ya koreksi PGO. Kalau bagaimana salah siapa yang koreksi? Harusnya ada FA. Tapi ternyata mereka sama. tidak punya struktur yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka benar-benar terpisah sama. Langsung nggak di bawah siapapun ibaratnya. Kalau FA kan di bawah UEFA, di bawah ini, di bawah FIFA gitu kan. Tapi bagaimana itu berdiri sendiri, benar-benar berdiri sendiri. Berarti masing-masing ini punya regulasinya yang berbeda. Satunya badan sepak bola, satunya komunitas wasit. Komunitas wasitnya tidak di bawah siapapun, harusnya komunitas wasit kan di bawah FA. Masih ada yang harusnya. Kayak Ini kan nggak ada yang ngawasi berarti. Ya. Selesai berarti. Kalau mereka salah itu siapa? Ya kan? Ya kalau mungkin kesalahan kayak gitu ya, kalau kurang tegas ya bakalan terjadi lagi. Yang merugikan FA-nya juga. Tapi ini terjadi setiap minggu. Hampir ada. Setiap minggu pasti ada. Tinggal tunggu aja siapa yang nasibnya. Benar. Kalau dari fans normal sih ya oke. Bahkan kalau Grealish gol itu pun ya oke, seru kan 4-3. Ya. Seru-seru aja kayak gitu. Tapi kan bagi fans yang dirugikan. Tottenham mah seneng-seneng aja bagi Tottenham. Iya. 3 sama mas, oke. Tergantung siapa yang diuntungkan. Tapi ya gitu nggak fair jadi ini. Ya kan. Ya sudah bahas tadi perwasitan. Jalannya permainan mas. Kita lihat ini kan Tottenham berhasil mencuri gol menit awal kan 16 atau berapa gitu. Terus akhirnya gak lama kemudian disusul, tapi ini golnya bunuh diri dari tendangan juga bebas kan. Menit 6 Son masukan. Oh ya 6 menjadi 9 langsung. Ya. 3 menit. Nah, itu gimana mas? Aku kan lihatnya jujur babak pertama kan semua lihat. Nah, gimana keseruan sampai menit 90? Kalau babak pertama sampai
sebenarnya keseluruhan eh, pertandingan kalian bisa lihat bahwa sepenuhnya City memang megang bola ya kan. Tapi serangan baliknya Tottenham juga nggak bisa dianggap remeh. Kayak mereka itu ya sudah kita serangan balik aja ya. Kayak semua sudah dirancang. Kayak golnya Son yang pertama itu full serangan balik, full kecepatannya Son, Doku nggak bisa ngejar, selesai gol. Tendangan full gol. Gol pertama City bunuh diri Son itu ya sepenuhnya salah Son sih. Harusnya dia lebih maju untuk membiarkan pemain City offside. Tapi selebihnya golnya Tottenham itu kayak kebodohan City, kayak kebodohan City. Back sendiri. Kayak golnya siapa itu namanya? Lo Celso itu dia benar-benar dilepas. Kayak dia di depan gawang di area setengah lingkaran itu, terus nggak ada yang cover, terus gol ya udah. Itu tendangan khasnya Lo Celso kalau dari luar kotak penalti. Terus Kulusevski itu sepenuhnya salahnya Gvardiol mungkin ya kalau nggak Akanji yang kalah heading sorry kok salah header, kalah heading sama Kulusevski. Kalau Kulusevski lari dari belakang, kalau Akanji hanya naik toh, nah itu kalah heading sorry. Itu seperti pertandingan Liverpool lawan Wolverhampton yang kemarin itu seru 4-3, golnya Sandro Arnold di menit 89 atau kalau nggak salah sebelumnya Endo, golnya pemain Jepang Endo itu ya seru. Itu ya salahnya back yang kalah heading ini. Jadi ini, jadi yang satu lari yang satu cuma naik kan kalah momentum ya, kalah momentum yang lari kan pasti lebih kuat. Terus untuk permainan City sebenarnya nggak jelek, Grealish golnya bagus, memanfaatkan kesalahan back. Emang Tottenham harus beli back kayak Tottenham harus beli back. Kalau dilihat dari pertandingan kemarin menyedihkan sebenarnya. Banyak bolong di back ya Mas ya. Iya ya. Kalau tengahnya masih Bisoma sama Lo Celso. itu masih oke lah, tapi harusnya kan di situ ada pilihan lain kayak Madison yang agak ke depan ya. Tapi memang tidak tersedia. Jadi kalau di City mereka kan merindukan Gundogan, sangat merindukan Gundogan. Iya. Akanji kalau di belakang bagus ya. Gvardiol itu nggak usah dimainkan dulu. Apalagi kalau Stone bisa main, ya mungkin kalau lawan Aston Villa mungkin Stone yang main di tengah. Itu sih. Sebenarnya dipegang City kalau bisa lihat shot on goalnya ya. Ya 17-8 ya. Tapi yang lagi apa saya gawat berkali-kali Alvarez memang lagi apa saya. Tapi ya kayak Tottenham apa ya Mas? Mesti faktor menangi faktor luck, tapi terus menerus gitu. Mungkin sebelum musuh City kan sering kalah, tapi faktor luck ini keluar lagi. Sebenarnya itu musuh Tottenham itu kayak apa ya? Musuh tim-tim ya kayak tim-tim biasa ya, tapi dia kualitas pemainnya agak lebih tinggi daripada middle club kayak gitu. Ya. Lanjut ya Mas ya. Bahas MU. Yoi. Sebelum bahas MU versus Chelsea, MU TV gak usah kan? ya bahas reviewnya dulu. MU versus Newcastle. Kabar-kabarnya Ten Hag bakalan out ya Mas ya? Ten Hag sepertinya akan out kalau kabar. Tapi kabarnya baru dari media cetak atau media yang belum terpercaya sih. Maksudnya bukan media yang besar yang ngabarin deh. Media besar belum bicara apa-apa sih. Gitu. Tapi dari tren ya. Bukan kesalahannya Ten Hag. Sebenarnya jelek semua, pemain itu jelek semua. Harusnya dihilangkan semua, lalu beli semua yang baru, selesai dah. Masalahnya Rashford ini baru diperbarui tahun lalu, masih panjang kontraknya. Ada klub mau beli jelas nggak mau tinggi, terus harus mengganti kesepakatannya kemarin kan gajinya harus tetap dibayar. Iya. Mulanya sudah kesepakatan. Kalau putus kontrak kan? Ya bonus-bonusnya. Bahkan sekarang loh kayak pemain namanya Maino ini, main muda ini masuk bahkan di line up ya kan? Iya. Karena ada di line up kan berarti Ten Hag sangat tidak percaya dengan tim utamanya. Kualitas tim utamanya seperti Anthony ya, Sancho udah kita dengar ya. Ada Lindelof yang sudah tidak main, Luke Shaw bahkan di situ. Iya Luke Shaw. Terus ya Martinez cedera ya. Ya selagi ya emang selesai MU ini selesai lebih awal sebenarnya. Percaya pada Ten Hag tapi
Kalau Koci percaya sama Ten Hag, Coach Justin percaya sama Ten Hag, aku ya percaya. Tapi kalau timnya kayak gini ya percuma. Sulit. Martial kayak nomor 9 tuh kayak gitu main. Martial, udah pengen Ketia. Apa-apa. Mendingan Ketia. Ya respon yang ngapain. Tapi Van de Beek perlu dikasih apa ya Mas? Dikasih. Iya katanya kabarnya cuma dikasih jam terbang, tapi ya di mana posisi mana? Bruno bisa di kanan sebenarnya. Iya. Iya. Mungkin Van de Beek di belakang striker kan Van de Beek bisa di belakang striker. Tapi bicaranya McTominay kan. Kita lihat ada cadangannya apa coba? Amrabat pun nggak main dari awal ya kan? Iya. Pengganti Højlund, Reguilon ini main juga pengganti semuanya. Varane tapi ada loh di cadangan. Ya, tapi nggak dimainkan. Nggak dimainkan. Kurang tahu. Varane sama Van de Beek ya. Nggak dimainkan. Tidak ada Casemiro yang belum fit kayak ya. Casemiro masih Ya. hamstring. Kalau dari segi permainan sih emang ya dua-duanya jelek sih. Tapi MU mesti kayak apa nih? Kayak kesalahannya itu pasti Ya di depan. Kan nggak tahu mau ngapain. Sak bola itu sampai depan selesai. bahkan di di Liga Champions ya kan ya kayak gitu ya apa ya mungkin ya skillnya bagus awal-awal kayak pas awal-awal lagi menang tapi pas kayak mungkin sering kalah itu ya mentalnya kena. Ya chemistry pun nggak ada mereka. Sulit gak sih Mas? Ya, coba kita bandingkan satu persatu ya pemain Newcastle sama MU. Jauh menang MU ya. Nama-namanya loh ya. Ya bahkan Ini. Tapi kan mereka main bareng lebih lama daripada MU. Ya kan? Komunikasi mereka lebih baik kan. Kalau lihat Newcastle tuh bertahan bareng nyerang bareng. ya tim Spartan. Ya ada lagi Mas yang ini dia. Dari jalan. Berarti MU harusnya emang membuang 50% dari mainnya. Menurutnya matching layak dibuang sama Rashford Harus dibuang walaupun secara keuangan tidak mungkin. ya. Karena financial fair play kan. Pasti MU harus mengeluarkan banyak uang untuk menukar penjualan Rashford. Ya. Biayanya, gajinya, Martial putus kontrak kan. Biayanya lebih besar. Iya lah, masih mau beli kan, nggak ada yang mau beli. Ya mungkin Kayak Arsenal mungkin mau beli Rashford nggak apa-apa sebenarnya. temen bilang Nggak apa-apa. Saya mau beli Rashford nggak apa-apa. mencoba Kalau Rashford murah nggak apa-apa. Cadang. Kalau permainan ya Newcastle seperti itu, bertahan sepenuhnya pakai otot ya. Isaac nunggu di depan, Almiron lari-lari, Gordon lari-lari, ke kanan ke kiri, ya emang pakai usaha keras. Kalau skill mereka kan so-so, kalau talenta biasa. Tapi kalau bisa keras mereka nomor 1. ya. Lanjut Mas, review Oke. MU versus Chelsea. Nah, big match. Ini masuk big match gak yo? Oh, big match papan tengah. Big match buatan defensi. MU peringkat 7, Chelsea peringkat 10. Oke, big match. Big match buat defensi. Papan Papan tengah. Big match papan tengah. Ini sama-sama kalah sama Newcastle. Dan uniknya ini Chelsea 2 kali pertandingan 2 kartu merah versus Newcastle. Kalah kemarin ya. Ya sama versus Brighton kemarin. Kalah ke Brighton kemarin. Dari jumlah gol yang di Newcastle statistik ya, Newcastle versus MU, jumlah gol yang lebih banyak kebobolan itu Chelsea. Chelsea 4 gol. Kalah dengan Newcastle tapi MU cuma 1 gol. Tapi apakah ini bisa menjamin kayak MU bisa menguasai permainan versus Chelsea? Enggak sih. Di kandang Di Chelsea. main di Karena Chelsea. Iya, karena Chelsea. Oh ya, Old Trafford. Old Trafford karena MU. MU Old Trafford. Sebenarnya gak ngaruh secara Old Trafford ya. Kalau di kandang Chelsea mungkin ngaruh, kalau karena Old Trafford gak ngaruh. Sebenarnya aku dukung Chelsea sih, karena Pochettino itu punya progres walaupun nggak banyak ya kan. Ya. Kita tahu hasilnya bisa dilihat, hasilnya, statistiknya, cara bermainnya semuanya bisa dilihat walaupun sangat pelan-pelan progresnya. Tapi bisa dilihat ya, kecuali Mudryk ya, Mudryk nggak ada progres. Golnya apa nang Arsenal Mas? Mudryk nggak progres. Sumpah Mudryk kemarin
Wah itu harusnya nggak penalti, harusnya yang lawan apa Brighton. Brighton. Itu bola sudah lepas kok. Terus kalau disuruh prediksi berjalannya pertandingan, mungkin MU akan main bertahan lagi kayak lawan Newcastle, nunggu serangan balik. Tapi masalahnya Chelsea itu juga seperti itu mainnya. Ya, benar. Tapi dengan kualitas Chelsea, sebenarnya Chelsea lebih kompak karena lebih lama bermain bersama ya. Beberapa pemain itu sudah bermain bersama cukup lama. Enzo sama Caicedo sudah klop, ya kan, sudah lebih baik. Nanti mungkin kehilangan Gallagher itu lumayan ngefek sih. Tapi nggak tahu nanti di tengahnya mungkin diisi siapa cadangannya yang bisa ngisi di situ. Kalau backnya didorong ke depan ya bisa sih ya. Satu back didorong ke depan ya bisa. Atau dia pakai 5 back ya pakai Gustav ya bisa. Tapi kehilangan Gallagher memang ngaruh pasti ngaruh. Nggak ada etos kerjanya Gallagher memang lumayan. Ya bisa. Tapi kalau lawannya MU ya nggak ngaruh. MU kayak kemarin ya, kalau mainnya kayak kemarin lagi nggak ngaruh, pasti menang Chelsea. Sterling tok yang menang itu. Ya, Sterling kocek. Sekarang kan Chelsea model gitu. Kocek Sterling, umpan, silang, Jackson selesai. Ada tinggal nunggu. Kalau kabarnya Kunku bisa main gitu. Setelah sekian lama ya. Harusnya kemarin tuh sudah main tapi Pochettino menyatakan tidak berani. Ya, Mungkin nanti masuk dari bangku cadangan mungkin. Itu sih reviewnya. Nggak banyak ekspektasi pasti Chelsea menang. Berapa ya? 2-0. 2-0. Di Old Trafford ya. Aku ini beda imbang bener loh. Apa? City Rotterdam. Oh iya, di grup Mas Wis iki for your info ae. Di grup Pas ini. pertandingan baru mulai. Ya pertandingan mulai. Mas Wis bilang di grup Imbang. pasti bakalan imbang. Imbang. Kenapa? Menguntungkan Arsenal. Sebenarnya kita nggak masalah ya Mas, mau City menang. Iya, harus biasa. Saya itu ya Calculate loss kan. Ya bakal kalah itu perhitungan yang biasa. Tapi serunya ya Kak, kalau imbang seru terus punya tim yang dibanggakan dan menguntungkan itu berarti itu lebih seru ya. Nggak boleh gini. Lek aku Chelsea MU sih 2-2. Imbang. Seru kayaknya. Aku enggak mau. Aku penonton netral sih seru lah imbang. Seru lah apa nek di menit injury time Tapi kemarin full yang Liverpool 4-3 ya seru. lo gole Trent Alexander-Arnold itu satu dus. Kalau lihat Liverpool intermezzo ya. Kalau lihat Liverpool itu sebenarnya Liverpool cuma butuh back. Benar. Terus jangan pernah mainkan Trent Mati. di back dah. Dia bagus di tengah ya kan. Liverpool lagi bingung kombinasi tiga midfielder itu kan. Dia bingung antara siapa itu McAllister, Szoboszlai, satunya Endo atau Gravenberch, ada Jones. Jadi kan bingung di antara 6 itu. Sama Belanda. Ada Thiago di rumah sakit. Ya kan? Ya kan? Di rumah sakit. Ya kan sembuh. Tapi kalau Thiago sembuh ya harusnya itu Thiago, Szoboszlai, Trent udah. Nggak usah bingung. Trent itu harusnya gelandang bertahan. Titik. Saya itu kan Belanda kan Mas. Gakpo kan? Gakpo kan ke depan. Oh, titelnya second striker. Second striker. Kalau itu berarti 3 itu harusnya kalau Thiago sembuh. Berarti butuh penggantinya. Iya, Trent itu terlalu berharga untuk jadikan fullback terus invert itu Eman. Kreativitasnya tinggi. Eman. Real tugasnya di midfielder kan dia nggak terbebani untuk bertahan. Iya. Ada orang lain di fullback kanan yang pasti siap untuk di belakang dia, maksudnya. Nggak harus dia yang lari dari depan ke belakang. Seringkali tahun kemarin Trent sering dihujat karena bertahannya sih jelek. Mungkin udah emang harus waktunya gelandang. Ya, mungkin ditaruh gelandang itu lebih cocok. Anggap aja skillnya berevolusi jadi gelandang nggak masalah ya. Gak masalah. Kalau menguntungkan tim kan nggak masalah. Bagus banget soalnya dia jadi gelandang daripada Gravenberch belum nyatu ya kan. Terus Endo ya kualitas Endo ya pengganti memang pemain pengganti tapi etos kerjanya keren orang cepat. Ya. Tapi Jones sih jangan dibebani anak muda Christian Jones yang masih muda. Tapi biasanya orang Jepang di Liverpool gak bakalan lama sih Mas. Minamino. Ya, Minamino. Tapi Endo keren.
Ya kalau dia bisa membuktikan Ya, minimal menang satu mental. musim ini, menang ya. mental. Kan dia kapten Stuttgart dulu, Ya. kapten timnas Jepang juga, dia menang mental sih sebenarnya. Menang, apa namanya, mereka dia nggak seberapa peduli kalau dibully atau gimana. Ya, mentalnya sudah terbentuk di Main Jepang. golnya bagus juga. Itu sih. Ya, tetap ya. Ya. Ya, sekian konten pada kali ini. Ya. Kebetulan rambutku Suwi sama suwi gak sih? kompak gak sih mas rambutnya ada di mas? Ya. Terang menit. 5. Ya wis pas itu wis. Ya, wis tutup tadi. Ya. Wis ada kata-kata terakhir mas. Sekali MU tetap MU. Maksudnya? Kan. Oh, paham. Banyak sekarang di Twitter itu fansnya MU itu pindah. Gatus. Ditanya, Oh. terima saya ya, saya fans baru Arsenal nih. Dari mana sebelumnya? MU. Ditambahin MU tit gitu. Nah, sekarang semoga fans MU tetap mendukung MU saja ya, Sama kapitan. jangan nambah-nambah ke tempat lain. Oke. Jadi sekalian tetap MU. Dadah. Karena Arsenal juga pernah terpuruk. Iya, Ingat ya. tetap semangat. Dadah guys.